Hey semua, welcome back to Class Invest. And yes, ini ada good news ya. Rilis resmi Bitcoin Core 22.0 ini menjadi rilis utama ke-22 dari klien Bitcoin ya teman-teman. Jadi Bitcoin Core ini adalah Bitcoin Core yang pertama yang mendukung peningkatan protokol Taproot yang akan datang teman-teman. Beberapa perubahan yang lebih menonjol dari Bitcoin adalah dengan menggunakan perangkat lunak hardware wallet interface ya teman-teman, sebagai semacam add-on, dan pengguna Bitcoin Core akan dapat dengan lancar menggunakan dompet Bitcoin Core yang baru teman-teman. Oke, bagi kamu yang suka isi video ini, jangan lupa hit tombol subscribe dan hit tombol like biar kamu nggak ketinggalan video tentang cryptocurrency lainnya. And sekarang Bitcoin benar-benar lagi anjlok ya teman-teman ya harganya, dan banyak orang yang panik. Dan haruskah kamu ini khawatir terhadap market merah yang kayak gini teman-teman? Yes, ini waktunya bagi kalian untuk buy in the dip. Dan yes, pastikan kalian punya dana dan serok bawah untuk harga-harga termurah. And yes, sekarang kita langsung aja lihat secara trading view teman-teman. Kalian bisa lihat ada sesuatu yang belum kalian pahami dan kalian tahu teman-teman. Dan kamu bisa lihat setiap harga Bitcoin yang turun alias koreksi, kalian bisa lihat ya harganya berkisar 20-25% penurunan. Sebagian besar mengalami koreksi yang sama, dan itu indikasi histori akan selalu berulang. Jadi asumsi saya penurunan ini akan mengikuti koreksi-koreksi sebelumnya. Yes, jadi kita harus bersiap. Penurunan terbawah ada di support 39.000 US dollar. Titik penting Bitcoin untuk jangka panjang saya kira ada di 41.000 US dollar, dimana itu adalah EMA 200, dan harus pullback di area itu untuk bisa naik lagi dan melanjutkan tren naiknya teman-teman. Jadi yes, kita harus optimis teman-teman, dan Bitcoin masih ada di titik yang aman ya teman-teman ya. Oke, news berikutnya adalah ini ada dari Twitter, dan pada dasarnya semua sangat diatur dan market benar-benar telah menjadi bagian dari permainan para whales. Ini adalah pemain besar di kripto ketika para retail ya terkena likuidasi dan cut loss dan kerugian yang besar karena aksi jual besar-besaran. Mereka para whales market langsung menjaring akumulasi Bitcoin kripto layaknya mereka menjaring ikan-ikan kecil. Sekarang saya percaya bahwa ini adalah sebuah aksi yang bisa kita lihat selalu berulang ya, dan terjadi lagi aksi-aksi jual besar-besaran ini teman-teman. Jumlah jangka panjang BTC atau dompet whales yang menampung lebih dari 1000 koin Bitcoin sekarang menjadi 2125 teman-teman. Ini terendah dalam 15 bulan, dan pemain besar atau whales ini sedang mempersiapkan pasar bearish teman-teman. Dan dengan demikian ini mengurangi exposure mereka ke pasar bullish teman-teman. Jadi opini saya, tahun ini Bitcoin mengalami bull run yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa aja beda skenario bull run ini untuk tahun ini. Jadi menurut saya enjoy aja market yang volatile ini, dan tetap do your own research teman-teman. Sejak peluncuran smart contract Cardano itu harganya turun ya, dan menurut saya ini it's normal. Ini adalah efek sell on news teman-teman, jadi ini normal sekali ya. Tentu saja Cardano memiliki masa depan yang sangat panjang dan gemilang teman-teman. Yes, karena ada beberapa hal penting dari Cardano Alonso yang baru launching, yaitu aplikasi keuangan terdesentralisasi di apps DeFi, NFT, dan aplikasi game melalui NFT Cardano. Oke, kita analisa Bitcoin secara teknikal dan detail, and check it out teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang di BTC USDT untuk menganalisa pergerakannya Bitcoin. Dan ya setelah tadi saya sedikit utak-atik dan sedikit menganalisa, dan saya melihat ada beberapa histori yang berulang ya, seperti yang saya katakan tadi di awal video. Dan saya bisa tunjukin setiap koreksi yang terjadi sebelumnya ya, khususnya di 2021 ini. Kalian bisa lihat penurunan koreksinya itu sebesar 28%, 23%, ya ada yang 17%, ada yang 25%, dan 29%. Dan saat ini ya penurunan ada di harga
Sementara penurunan terjadi 19%, ya hampir sama yang ada di sini ya teman-teman, Maret ya, Maret ini. Dan kemungkinan kalau mengulang di beberapa histori sebelumnya yang sebagian besar yang terjadi penurunan itu bisa sampai 25%, dan 25% itu bisa di sekitar 38.000 US dollar atau 39.000 US dollar. Jadi para market atau para crypto holder harus bisa bersiap untuk harga hit di area support ini ya teman-temannya, 39.000 US dollar. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, tadi saya menganalisa di kontrak berjangka di saham Amerika ya teman-teman ya, dan ada beberapa kesamaan price action terhadap pergerakan Bitcoin sekarang teman-teman. Ya hampir mirip lah teman-teman ya, bisa menjadi patokan dan analisa kita teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ini membentuk sebuah head and shoulders ya, head and shoulders, dan kita bisa juga lihat sini ini juga membentuk head and shoulders teman-teman. Head and shoulders, oke, sama, hampir sama. Dan kita kalau tarik garis support di sini, saya tarik garis support itu juga sama teman. Kalian bisa perhatikan, dan kita ada sebuah area di sini di bawah support ya teman-teman ya. Itu juga hampir mirip ya. Itu membentuk sebuah area support di sini teman-teman. Dan BTC harganya sekarang ada di sini. Nah, apakah kita bisa mengikuti pergerakan yang sama seperti kontrak berjangka ini teman-teman, dan akhirnya dia bisa hit naik ya teman-teman ya dalam waktu ya, jangka panjang ya, in the long term ya. Jadi kita tidak berbicara tentang 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan ya teman-teman. Ini berbicara tentang long term ya teman-teman ya. Ya, jadi sini bisa ada kenaikan ya untuk kontrak berjangka untuk saham, adanya kenaikan setelah dia breakout, dan ini mungkin bisa terulang lagi di BTC ya teman-teman ya, karena memang price actionnya hampir sama teman-teman. Oke. Jadi kalau saya lihat di Fibonacci ya, kita memang di 61,8 Fibonacci ya, dan ini merupakan area pantulan kuat potensi ya golden Fibo. Kalau BTC bisa naik atau mantul di 61,8 ini, kemungkinan dia bisa lanjut di 47.000 teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia turun, tidak bisa pullback di golden Fibo, kemungkinan dia akan ke area 40 ribuan teman-teman ya untuk target pertama penurunannya. Jadi kita juga harus punya skenario untuk turun lagi. Jadi wait and see ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya dia bisa berhasil naik menembus golden Fibo 61,8, kemungkinan ke target di sekitar 47.000 teman-teman untuk Bitcoin. Jadi tenang aja teman-teman, kita ikuti arah market, jangan melawan arah market. Jadi kita bisa berpatokan sini ada kesamaan price action ya. Kalau kita di BTC itu sebenarnya kita di sini teman-teman ya, hampir sama teman-teman untuk yang daily ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah untuk weekly ya. Weekly kalau saya lihat di RSI itu sudah overbought ya teman-teman ya. Jadi ini sudah over ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya secara weekly BTC secara RSI sudah overbought, jadi ada dead cross ke bawah teman-teman. Jadi itu juga menjadi disclaimer on kita secara weekly, kemungkinan juga akan turun sedikit. Itu mungkin bisa turun sedikit ya teman-teman ya ke area 40.000 tadi untuk target terdekat teman-teman. Kalaupun naik nanti di 47.000. Jadi kita wait and see aja teman-teman. Oke, sekilas untuk BTC. Menurut saya masih ada kesamaan antara pergerakan saham di sini tadi ya teman-teman ya, bisa menjadi patokan kita teman-teman, dan kita tetap ikuti arah market teman-teman. Dan untuk altcoin season ya teman-teman ya, jadi ketika dominasi BTC menurun dengan cepat, itu mengarah pada peningkatan investasi di altcoin dan dapat menyebabkan altcoin season ini juga bisa disinyalir indikasi untuk menuju ke altcoin season teman-teman ya. Karena ini terbentuk adanya hukum penawaran dan permintaannya, karena penurunan dominasi BTC itu menyebabkan penjualan BTC oleh investor, dan investor punya
Dan investor mempunyai dua solusi, apakah dia ingin berinvestasi ke fiat euro atau yang mempunyai imbal hasil lebih tinggi, yaitu altcoin. Jadi kemungkinan besar setelah Bitcoin turun, adanya aksi jual, mereka whales para investor bisa beralih ke altcoin season, teman-teman. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi untuk market crypto. Oke teman-teman, see you. And yes, itu tadi alasan kenapa Bitcoin anjlok ya. Dan menurut saya kita harus tetap optimis teman-teman. Bitcoin still exist dan still bullish teman-teman. Meskipun bisa saja skenario-nya berbeda dari bull run sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, thank you sudah nonton video ini. Don't FOMO, keep cuan, keep hold, get invest, and see you in the next video.